Oke, kembali lagi dengan tutorial of Oracle. Kali ini kita akan menginjak ke bab 9, masih dengan teori, yaitu basis data klien atau server. Untuk pembahasan kali ini, yaitu terdiri dari pertama, pendahuluan, arsitektur klien server, kemudian pengasuhan query pada basis data klien server. Tujuan belajarnya yaitu setelah mempelajari materi dalam bab ini, mahasiswa diharapkan mampu, yaitu untuk memahami konsep basis data client server, memahami arsitektur client server, kemudian memahami pengasuhan query pada basis data client server, dan bagaimana perangkat lunak client server. Aplikasi basis data terdistribusi dikembangkan dalam bentuk arsitektur client server. Teknologi client server berkembang secara cepat sebagai teknologi lanjut. Pada beberapa waktu lalu, sangat sulit memprediksikan status saat ini. Teknologi client server yang terjadi saat ini. Hal ini sama sulitnya dengan memprediksi teknologi untuk beberapa tahun ke depan. Beberapa faktor yang berpengaruh pada fungsi client atau server atau keduanya melibatkan perangkat keras dan perangkat lunak, protokol network, teknologi LAN atau WAN, dan komunikasi. Kemudian penurunan biaya dan beberapa faktor tersebut menyebabkan semakin besar kemungkinan mempunyai sistem network. Untuk arsitektur client servernya, saat ini arsitektur client server yang banyak digunakan dalam industri disebut two-tier arsitektur. Pada arsitektur ini, server mengirim data dan klien mengakses data. Server memainkan peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal. Arsitektur client server yang dikembangkan kemudian adalah three-tier arsitektur. Pada model ini, layer direpresentasikan sebagai host, server, dan client. Server memainkan peran sebagai penengah dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi tambahan mengenai aturan bisnis. Kemudian, server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai atau GUI tadi yaitu aturan dan pengasuhan data bertindak sebagai free tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN juga. Sistem ini sangat cocok untuk perusahaan besar di mana basis data terpusat dapat disimpan dalam host dan biaya pembangunan LAN dan WAN dapat diatur dan dioptimasi menggunakan teknologi yang baru untuk setiap bagian yang berbeda dalam organisasi. Kemudian yaitu pengaksesan query pada basis data client server. Setiap klien harus menggunakan kode SQL yang tepat dan menyediakan antarmuka pemakai dan fungsi antarmuka untuk bahasa pemrograman. Karena SQL adalah bahasa standar relasional, berbagai SQL server, meskipun disediakan oleh vendor berbeda, dapat menerima perintah SQL. Klien juga merujuk pada data dictionary yang di dalamnya terdapat informasi pada data distribusi di antara server SQL yang berbeda sebagai modul untuk dekomposisi query global ke dalam sejumlah query lokal yang dapat dieksekusi pada berbagai tempat. Interaksi antara klien dan server selama pemrosesan query SQL adalah kategori. Pertama, klien melakukan parsing query pemakai dan memecahnya ke dalam sebuah query independen untuk setiap tempat. Setiap query tersebut dikirim ke server yang sesuai. Setiap server memproses query lokal dan mengirim relasi hasil ke klien. Klien mengkombinasikan hasil subquery untuk memproduksi hasil dari query asal yang dikirim. Pada pendekatan ini, server SQL juga disebut transaction server atau database processor, RDB atau backend machine, sedangkan klien disebut application processor atau front-end machine. Interaksi antara klien dan server dibutuhkan oleh pemakai pada level klien atau melalui modul khusus pada DBMS klien yang merupakan bagian dari paket DBMS. Dalam DBMS yang banyak digunakan, model perangkat lunak dibagi dalam 3 level. Yaitu perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DBMS. Perangkat lunak klien bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi distribusi data dari katalog DBMS dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani oleh semua antarmuka user.
Perangkat lunak komunikasi atau biasanya dihubungkan dengan sistem operasi terdistribusi menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam DWMS, tetapi menyediakan primitif komunikasi dan pelayanan yang esensial. Klien bertanggung jawab untuk membangkitkan eksekusi terdistribusi untuk beberapa tempat server, satu query atau transaksi, dan untuk melakukan supervisi eksekusi terdistribusi dengan mengirim perintah ke server. Perintah ini termasuk query lokal dan transaksi yang dieksekusi selain perintah untuk mengirim data ke klien atau server lain. Satu fungsi yang mungkin dari klien adalah menyembunyikan detail diskusi dari data dari pemakai yang memungkinkan pemakai menulis query global dan transaksi seperti basis data yang terpusat tanpa harus menentukan tempat di mana data dirujuk dalam query atau transaksi berada. Properti ini disebut distribution transparency. Beberapa DWMS tidak melakukan distribution transparency sehingga pemakai harus berhati-hati terhadap distribusi data secara detail. Oke, dari seluruh materi yang saya sampaikan tadi, ringkasannya adalah konsep arsitektur client server berhubungan dengan basis data terdistribusi. Arsitektur client server yang dikembangkan saat ini menggunakan three-tier arsitektur di mana terdapat 3 komponen utama, yaitu host, server, dan client. Proses query dilakukan secara klien melakukan pembinaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Modul perangkat yang terdapat pada DWMS dapat dibagi dalam 3 level, yaitu lunak server, klien, dan komunikasi. Selanjutnya kita akan beranjak ke latihan soal. Oke, untuk latihan soal dari teori 9, soal pertama itu apa yang dimaksud dengan sistem client server? Jawabannya adalah seperti yang saya jelaskan tadi, sebuah arsitektur jaringan yang memisahkan klien, misalnya aplikasinya menggunakan GUI, graphical user interface, dengan server. Masing-masing klien dapat meminta data atau informasi dari. Soal kedua, apa perbedaan konsep arsitektur client server yang ada sekarang dengan arsitektur sistem distribusi? Jawabannya, konsep arsitektur client server yang ada sekarang adalah pada arsitektur ini server mengirim data dan klien masuk data. Server memegang peranan yang dominan pada arsitektur ini. Keuntungan sistem ini adalah kesederhanaan dan kompatibilitas dengan sistem yang legal, sedangkan pada konsep arsitektur sistem terdistribusi, sistem dianggap sebagai suatu set layanan yang disediakan untuk klien. Server dan klien diperlakukan berbeda. Misal nomor 3, sebutkan bagaimana tugas host, server, dan server pada three-tier arsitektur. Jawabannya, server memainkan peranan sebagai pendengar dengan mengirim aturan bisnis atau prosedur atau constraint yang digunakan untuk mengakses data dari host. Klien berisi antarmuka GUI dan beberapa aplikasi perumahan mulai aturan bisnis, kemudian server bertindak sebagai conduit of passing, memproses data dari host ke klien, di mana kemudian diproses atau difilter dan dipresentasikan ke pemakai dalam format GUI. Antarmuka pemakai, aturan, dan pengakses data bertindak sebagai three tiers. Klien biasanya dihubungkan ke server melalui LAN, dan server dihubungkan ke host melalui WAN. Klien melakukan remote yang dihubungkan ke server melalui WAN. Nomor 4, jelaskan bagaimana pengasihan query dari klien server ke server dan query dari server ke lain. Pengasihan query dilakukan dengan cara klien melakukan permintaan query dengan mengirimkan subquery ke beberapa tempat server, dan setelah server mengirimkan hasilnya ke klien mengkombinasikan hasil subquery ke query asal. Untuk soal yang terakhir, yaitu perangkat lunak apa saja yang dibutuhkan pada sistem client server. Jawabannya, perangkat lunak server bertanggung jawab pada manajemen data lokal, kebanyakan sama dengan perangkat lunak DWMS. Perangkat lunak client bertanggung jawab untuk fungsi distribusi, mengakses informasi, distribusi data dari katalog DWMS, dan memproses semua permintaan yang membutuhkan akses ke lebih dari satu tempat. Hal ini juga ditangani semua antar user.
Nah, kalau udah komunikasi, biasanya dihubungkan dengan sistem operasi distribusi, menyediakan primitif komunikasi yang digunakan oleh klien untuk mengirim perintah dan data ke tempat yang berbeda sesuai kebutuhan. Hal ini bukan bagian yang terpenting dalam WMS, tapi menyediakan primitif komunikasi dan layanan yang esensial. Oke, sekian dari penjelasan teori untuk teori 9. Kita lanjut ke teori 10.